Al-birru matma'anna ilaihil qalbu. Kebaikan itu apa yang membuat hatimu tenang. Wasyarru ma taraddada fi sadri. Sedangkan kejahatan, keburukan itu yang membuat hatimu bergemuruh, dadamu bergemuruh. Jadi dari situ jelas, kebaikan itu sekecil apapun akan membuat hati kita tenang. Contoh sederhana misalnya, ketika kita tiba-tiba ada mungkin orang yang minta-minta datang ke rumah kita, ya. Kemudian kita ada sedikit uang, kemudian kita kasihkan dengan ya penuh keikhlasan. Apa yang kita rasakan? Ketenangan, kebahagiaan. Meskipun mungkin tidak seberapa uang yang kita kasihkan. Karena kebaikan itu pasti akan selalu membawa orang pada kebahagiaan dan ketenangan. Wasyarru ma taraddada fi sadri. Sementara kejahatan sekecil apapun itu akan membuat hati kita bergemuruh, nggak tenang. Kebohongan misalnya kita ditanya ini, kalau yang saya kira ini sudah bukan mahasiswa lagi ya, mahasiswa ya. Teman-teman ini apa ada yang masih mahasiswa? Apa sudah pada lulus semua? Ada yang masih mahasiswa, Pak. Oh, Mas Rifki. Okay. Oh iya. Ya, ada yang sudah masih mahasiswa, ada yang sudah lulus. Misalnya kemudian katakanlah dikasih dana oleh orang tuanya untuk bayar semester gitu. Kemudian karena dia pengen beli sesuatu atau untuk nongkrong dan sebagainya, dihabiskan uang itu. Begitu tiba saatnya pembayaran, dia sudah habis uangnya. Lama-lama dari kampus menegur, ada surat datang ke rumah misalnya, kok ini belum bayar. Orang tuanya kaget kan, loh kan sudah dikasihkan uangnya, kok ada surat teguran, belum bayar SPP misalnya. Pasti orang tersebut akan melakukan kebohongan, akan berdalih, beralasan apa saja gitu. Di situ pasti nggak tenang. Karena sekali berbuat bohong, dia akan melakukan kebohongan lainnya untuk menutupi kebohongannya itu. Makanya yang terbaik adalah jujur, meskipun mungkin pahit ya. Maka ada ungkapan qulil haqqo walau kana murran. Katakanlah yang benar meskipun pahit. Kalau kita jujur misalnya uangnya ini selesai. Tapi kalau kita bohong, maka akan terus kita akan mencari alasan-alasan dan terus bertumpuk-tumpuk pahit. Nah, itu yang disebut dengan hati adalah ungkapan yang paling jujur dalam diri kita. Nah, berikutnya semua yang datang dari hati akan sampai ke hati itu satu ikatan ya, satu kekuatan. Dalam bahasa ilmiah mungkin ada yang disebut dengan chemistry. Chemistry itu senyawa kimia yang akan mengaitkan satu orang dengan orang lainnya. Biasanya ada persamaan-persamaan. Misalnya teman-teman punya persamaan hobi menulis misalnya, atau hobi desain grafis, atau hobi apa sajalah yang punya kesamaan hobi pasti akan terkait. Nah, tadi disebutkan oleh Mas Riza bahwa saya baru nyemplung lah ke dunia YouTube, itu baru nyemplung sekitar baru mau 2 bulan, karena saya mulai ngisi konten itu persis tanggal 1 Juni ya kemarin, 1 Juni 2021. Nah, jadi dan apa alasan saya masuk ke dunia YouTube itu? Sebenarnya ingin berbagi ilmu dan pengalaman ya, khususnya di dunia literasi yang tadi saya sebutkan. Bahwa saya hobi menulis. Sudah alhamdulillah ada beberapa karya yang terbit di penerbit-penerbit mayor dan juga saya terbitan sendiri juga. Nah, saya ingin agar apa yang saya miliki ini kan anugerah ya yang Allah berikan, itu bisa memberi makna kepada yang lain, bisa dinikmati, bisa bermanfaat untuk yang lain. Nah, satu hadis yang saya kira kita semua sudah hafal ya, itu yang menjadi patokan saya. Rasul SAW menyatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat bagi orang lain. Nah, saya ingin memberi manfaat lah, memberi makna sehingga apa yang saya miliki ya, anugerah dari Allah itu bisa dibagi. Dan ini yang tujuan yang tidak kalah pentingnya, kebahagiaan kita itu sebetulnya sejauh mana kita bisa menghadirkan kebahagiaan kepada orang lain. Maka ada satu, kalau nggak salah hadis ya, as'adun nasi, seorang yang paling bahagia adalah man as'adan nasa, orang yang membahagiakan orang lain. Jadi kalau kita ingin bahagia, bahagiakan orang lain.
Kalau untuk sendiri-sendiri mungkin kita hanya kesenangan sesaat, tapi kalau kita bisa membahagiakan orang lain, itulah kebahagiaan yang hakiki. Nah, kita kembali sini. Jadi alasan saya tadi kemudian masuk ke dunia YouTube itu ingin berbagi ilmu, pengalaman, cukup bermanfaat, dan meninggalkan jejak sejarah. Kalau dari karya-karya buku itu dinikmati secara luas, kemudian yang sekarang teman-teman kan saya yakin semuanya melek informasi ya, melek IT, semuanya punya akun, ya pasti di akun FB itu pasti semuanya punya, Instagram saya yakin punya, mungkin Twitter juga, atau juga ada yang punya YouTube dan sebagainya. Silahkan kita berbagi ilmu di situ.